A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pertama-tama, perkenalkan saya Yasyana Arusyani Putri, NPM 23186206123 dari kelas PGSD 4C. Pada video hari ini, kita akan belajar topik yang menarik dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya kira-kira? Yaitu masalah berpapasan. Pernah gak sih kalian memperhatikan saat dua kendaraan datang dari arah yang berlawanan lalu saling bertemu di suatu titik? Nah, itulah yang kita sebut dengan berpapasan. Dalam matematika, kita bisa menghitung kapan atau berapa lama dua benda akan saling bertemu jika mereka bergerak dari tempat yang berbeda dan saling mendekat. Inilah yang disebut dengan masalah berpapasan. Apa sih itu masalah berpapasan? Nah, masalah berpapasan adalah situasi di mana benda bergerak dari arah yang berlawanan dan akhirnya bertemu pada satu titik. Misalnya, dua orang yang berjalan dari rumah masing-masing menuju ke arah yang berlawanan, atau dua kendaraan yang berangkat dari kota yang berbeda dan saling bergerak menuju satu sama lain. Masalah ini diselesaikan dengan menggunakan rumus sederhana. Tapi sebelum kita masuk ke rumus, yuk kita pahami dulu konsepnya. Saat dua benda saling bergerak atau mendekat, maka total kecepatan mereka adalah penjumlahan dari kecepatan masing-masing. Karena keduanya bergerak satu sama lain, jarak antara mereka akan semakin kecil seiring waktu. Nah, untuk menyelesaikan soal berpapasan atau masalah berpapasan, kita menggunakan rumus sederhana yaitu rumus masalah berpapasan. Kita menggunakan rumus sebagai berikut ini. Nah, teman-teman, rumus berpapasan seperti ini. Rumusnya adalah waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, mari kita pahami bagian-bagian dari rumus ini. Waktu berpapasan adalah waktu yang dibutuhkan sampai dua benda bertemu. Nah, jarak total adalah jarak awal yang memisahkan kedua benda. Kecepatan 1 adalah kecepatan benda pertama, sedangkan kecepatan 2 adalah kecepatan benda kedua. Jadi, kita cukup membagi jarak total dengan jumlah kecepatan kedua untuk mendapatkan waktu pertemuan mereka. Selanjutnya, saya punya contoh satu soal sederhana. Contoh soalnya adalah dua pesawat ruang angkasa, pesawat A dan pesawat B,
terpisah sejauh 300 km. Pesawat A bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dan pesawat B bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Mereka bergerak saling mendekat. Pertanyaannya, kapan mereka akan berpapasan? Yuk kita bahas. Pertama adalah, mari kita masukkan ke dalam rumus. Ingat ya, rumus berpapasan adalah waktu sama dengan jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kita masukkan soal tadi ke dalam rumus ya. Jadi waktu sama dengan jarak totalnya tadi adalah 300 km per kecepatan 1 adalah kecepatan benda pertama yaitu pesawat A. Pesawat A berkecepatan adalah 60 ditambah kecepatan 2 yaitu pesawat B berkecepatan 40 km per jam sama dengan 300 per 60 ditambah 40 adalah 100. Jadi mendapatkan hasil 3. Jadi kedua pesawat akan berpapasan setelah 3 jam. Contoh soal kedua adalah soal dengan satuan berbeda. Yuk kita bahas bareng-bareng. Soalnya adalah dua orang berjalan saling mendekat dari arah berlawanan. Jarak antara mereka adalah 9 km. Orang pertama berjalan dengan kecepatan 3 km per jam. Sedangkan orang kedua dengan kecepatan 2 km per jam. Nah, pertanyaannya, kapan mereka berpapasan? Nah, untuk menjawab soal ini, gunakan rumus yang sama, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Yuk kita masukkan ke rumus. Waktu sama dengan jarak total yaitu 9 per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Mendapatkan hasil 9. 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, 9 dibagi 5 mendapatkan waktu yaitu 1,5 jam. Nah, kita perlu ubah 0,8 jam ke dalam satuan menit, yaitu 0,8 dikali 60 sama dengan 48 menit. Nah, jadi waktu berpapasan adalah 1 jam 48 menit. Nah teman-teman, pentingnya memahami satuan waktu. Saat kita mendapatkan jawaban dalam bentuk desimal seperti 1,8 jam, kita harus tahu cara mengubah angka desimal menjadi satuan menit. Kita tahu bahwa 1 jam adalah 60 menit, maka kita cukup mengalihkan angka desimal dengan 60 menit.
Misalnya, 0,25 jam sama dengan 0,25 dikali 60 menit sama dengan 15 menit. 0,75 jam sama dengan 0,75 dikali 60 menit sama dengan 45 menit. 0,5 jam sama dengan 0,5 dikali 60 menit sama dengan 30 menit. Nah, hal ini penting ya teman-teman untuk mendapatkan hasil waktu yang mudah dipahami. Sekarang ada contoh soal, yaitu kendaraan cepat dan lambat. Soalnya adalah dua mobil bergerak saling mendekat dari kota yang berbeda. Jarak antara kota A dan kota B adalah 180 km. Mobil A bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, sedangkan mobil B bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Coba hitung berapa waktu mereka berpapasan. Yuk kita bahas. Ingat ya, rumus untuk menghitung waktu berpapasan adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Yuk kita masukkan ke rumus. Waktu sama dengan 180 dibagi 50 ditambah 30. Waktu sama dengan 180 dibagi 80, menghasilkan waktu sama dengan 2,25 jam. Nah, karena kita mendapatkan jawaban berupa bentuk desimal, jadi kita harus mengubah dulu angka desimal menjadi satuan menit, yaitu 0,25 dikali 60 sama dengan 15 menit. Jawabannya adalah 2 jam 15 menit. Nah, sekarang aku akan membagikan tips and trik mengucapkan soal berpapasan. Yang pertama adalah pahami situasi soal dengan benar. Baca soal dengan cermat dan pastiin kalian tahu ya siapa yang bergerak, dari mana mereka bergerak, kemana arah mereka bergerak, dan juga apakah mereka saling mendekat atau menjauh. Kalau saling mendekat sama dengan berpapasan. Yang kedua yaitu pastikan jarak dan kecepatan dalam satuan yang sama. Jika jarak dalam kilometer, maka kecepatan juga harus dalam kilometer per jam. Jangan sampai satu dalam meter dan satunya kilometer. Kalau beda, ubah dulu satuannya agar sesuai ya. Yang ketiga yaitu gunakan rumus yang tepat. Nah, ingat ya, untuk berpapasan, gunakan rumus waktu sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Karena saling mendekat, kecepatannya harus dijumlahkan. Yang keempat yaitu gunakan kalkulasi sederhana. Kalian bisa mengerjakan perhitungan dasar seperti menjumlahkan kecepatan, membagi jarak dengan total kecepatan,
dan gunakan kertas coretan jika perlu. Yang kelima yaitu latihan soal secara rutin. Semakin sering kalian berlatih, semakin cepat kamu mengerti pola dan bisa menyelesaikan soal dengan percaya diri. Teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang masalah berpapasan. Kita tahu bahwa berpapasan terjadi ketika dua benda bergerak dari arah berlawanan dan saling mendekat sampai bertemu. Kita juga telah belajar rumus penting untuk menghitung waktu berpapasan, yaitu waktu sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Kita juga belajar cara mengubah satuan waktu desimal menjadi menit. Selain itu, kita telah mengerjakan berbagai contoh soal dan latihan agar lebih memahami konsep ini. Ingat ya, untuk selalu menuliskan satuan kecepatan dan jarak dengan benar, menjumlahkan kecepatan jika bergerak saling mendekat, dan juga mengubah desimal waktu dalam satuan menit. Terima kasih sudah menonton video ini dan belajar bersama hari ini. Tetap semangat, terus belajar, dan semangat untuk mengikuti materi selanjutnya. A few moments later. Anak, kan tadi sudah dijelaskan tentang berpapasan. Sekarang ayo kita latihan soal bersama-sama. Ibu akan menuliskan soalnya terlebih dahulu ya. Ardi dan Benny melakukan perjalanan melalui jalan yang sama dari dua kota yang berbeda, yaitu Tegal dan Solo. Keduanya berangkat pada waktu yang sama, yaitu pukul 7. Ardi dari Tegal menuju Solo dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, dan Benny dari Solo menuju Tegal dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak Solo sampai Tegal 280 km, pukul berapa mereka akan berpapasan di jalan? Nah, kan diketahui jarak Solo dan Tegal Solo ke Tegal sama dengan itu. Ini dilambangkan kan S total. Ini ya 280 km. Kemudian diketahui kecepatan rata-rata Ardi. Kecepatan Ardi bisa dilambangkan dengan VA 80 km per jam. Diketahui lagi kecepatan Benny. Dilambangkan dengan VB 60 km per jam. Nah, karena yang dicari adalah pukul berapa mereka akan berpapasan, ini sama dengan mencari waktu. Waktu itu dilambangkan dengan huruf T. Rumus T adalah jarak total atau S total dibagi kecepatan Ardi ditambah kecepatan Benny sama dengan VA ditambah VB.
S total berapa? S total adalah 280. Kita tulis 280 per VA-nya 80 ditambah VB sama dengan 60. 80 ditambah 60 adalah 140. 280 dibagi 140 berapa? 280 dibagi 140 hasilnya 2. Jadi T-nya adalah 2 jam. Nah, untuk mencari pukul berapa mereka akan berpapasan, yaitu tadi berangkatnya pukul 7, berarti 07 ditambah 2 jam sama dengan 2. Jadi Ardi dan Beni akan berpapasan pada pukul 9 WIB. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, jadi sekarang yang ditanyakan jarak. Jarak yang sudah ditempuh Andre saat berpapasan dengan bintang adalah, nah di sini yang diketahui jarak rumah Andre ke sekolah. Yaitu 9 km. Kecepatan Andre seperti tadi ya, bisa disimbolkan dengan VA 12 meter per jam. Kemudian kecepatan bintang disimbolkan dengan VB, yaitu 15 km per jam. Nah, karena yang ditanyakan dengan jarak yang sudah ditempuh Andre saat berpapasan, maka rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu, atau disimbolkan dengan V dikali T. Jarak adalah S ya. Karena rumus jarak yaitu S sama dengan V kali T, sedangkan T belum diketahui, maka kita mencari T dulu. Bagaimana rumus T? Rumus T yaitu jarak total ini jarak total per kecepatan 1 atau kecepatan Andre VA ditambah kecepatan 2 VB ini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Jarak total 9 per
dengan 9/27. Ini masih bisa disederhanakan, jadi 1/3. Jadi waktunya adalah 1/3 jam. Nah, sekarang T-nya kan sudah diketahui, maka kita masukkan ke rumus ya. S sama dengan P-nya berapa? Karena yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Andre, maka kita menggunakan kecepatannya Andre, yaitu 12 dikali T. T-nya berapa? Ini tadi 1/3 jam. Jadi jarak yang ditempuh Andre ini 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi jarak yang ditempuh Andre saat berpapasan dengan bintang adalah 4 km. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 3. Jadi jarak yang ditempuh Andre ini 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi jarak yang ditempuh Andre saat berpapasan dengan bintang adalah 4 km. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 3. Jarak kota Jogja ke Solo 80 km. Akbar mengendarai motor berangkat pukul 7.30 dari Jogja menuju ke Solo dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Bobby 30 menit sebelumnya berangkat dari Solo melalui jalan yang sama dengan kecepatan 40 km per jam. Pukul berapa Akbar dan Bobby berpapasan di jalan? Nah, jadi yang diketahui apa? Jarak kota Jogja ke Solo. Jarak total. Jarak totalnya berapa? 80 km. Kemudian yang diketahui lagi kecepatan Akbar. Bisa disimbolkan dengan VA ya, atau V1 sama aja. 60 km per jam. Lagi yang diketahui kecepatan Bobby. Bisa disimbolkan dengan VB atau V2 sama saja. Kecepatannya 40 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah pukul berapa Akbar dan Bobby akan berpapasan, maka yang dicari adalah waktu. Tadi waktu disimbolkan dengan huruf T. Rumusnya yaitu jarak total dikurangi selisih jarak dibagi dengan kecepatan 1 atau kecepatannya Akbar VA ditambah kecepatan
2 PB. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Jarak totalnya 80 dikurangi selisih jarak. Selisih jarak perlu diketahui, yaitu rumusnya kecepatan dikali setengah. Kecepatan yang mana? Kecepatan yang berangkat lebih dulu, yaitu kecepatannya Bobby. Kita tulis di sini. Selisih jarak. Kecepatan yang lebih dulu. Kecepatannya Bobby berarti 40 dikali setengah sama dengan 20. Jadi di sini ditulis 20 per PA-nya 60, PB ditambah PB-nya 40. 80 dikurangi 20 sama dengan 60 per 60 ditambah 40 sama dengan 100. 60 dibagi 100 sama dengan 0,6 menit. Kita bisa ubah dengan tidak desimal. Caranya dengan dikali 60. 0,6 dikali 60 sama dengan 36 menit. Jadi waktu Akbar dan Bobby berpapasan di jalan yaitu 07.30 ditambah 36 menit sama dengan 8 lebih 6 menit. Jadi Akbar dan Bobby berpapasan di jalan pada pukul 8 lebih 6 menit. Jadi anak-anak, itu tadi 3 soal dari materi berpapasan. Selanjutnya yaitu materi menyusul. A few moments later. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar bersama tentang menyusul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Nurfadia, NPM 23186206111 dari Prodi PGSD 4C. Nah, bayangkan ada 2 pesawat. Satu pesawat melaju lebih cepat, sedangkan yang satunya lagi melaju lebih lambat. Nah, pesawat yang lebih cepat sedang mengejar pesawat yang lebih lambat. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat cepat untuk menyusul pesawat yang lambat? Nah, kondisi seperti ini dalam matematika dikenal dengan masalah menyusul. Jadi, untuk materi selanjutnya kita akan belajar bersama tentang menyusul. Nah, untuk mencari menyusul kita memerlukan rumus. Nah, untuk menghitung waktu menyusul, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu, waktu menyusul sama dengan jarak selisih dibagi dengan kecepatan cepat dikurangi kecepatan lambat. Nah, mari kita pahami bagian-bagian dari rumus ini. Jarak selisih merupakan jarak awal antara kedua pesawat ketika pesawat cepat mulai mengejar. Nah, sedangkan kecepatan cepat merupakan kecepatan pesawat yang mengejar alias yang lebih cepat. Nah, kemudian kecepatan lambat merupakan kecepatan pesawat yang dikejar alias yang lebih lambat. Ingat ya, karena mereka bergerak ke arah yang sama, kita juga mengurangkan kecepatan awal pesawat lambat dari kecepatan pesawat cepat.
Nah, untuk soal yang pertama, misalnya pesawat cepat melaju dengan kecepatan 800 km per jam. Dan pesawat lambat dengan kecepatan 600 km per jam. Saat pesawat cepat mulai mengejar, jarak mereka adalah 100 km. Nah, kita masukkan ke rumus. Waktu menyusul sama dengan jaraknya adalah 100 dibagi berapa? Ya, 800 dikurangi 600 sama dengan 100 dibagi 200 sama dengan berapa? Benar, 0,5 per jam. Nah, artinya dalam setengah jam atau 30 menit, pesawat cepat akan menyusul pesawat lambat. Kenapa rumusnya pakai pengurangan kecepatan? Karena kita ingin tahu selisih kecepatan antara dua objek yang bergerak ke arah yang sama. Setiap jamnya, pesawat cepat akan memperkecil jarak sebanyak 200 km. Nah, untuk tips pentingnya, yang pertama adalah pastikan satuan kecepatan dan jarak konsisten. Kalau kecepatannya dalam kilometer per jam, maka jarak juga harus dalam kilometer. Yang kedua, hati-hati dengan satuan waktu. Jika hasil akhir dalam jam dan kamu ingin ubah ke menit, cukup kalikan dengan 60. Selanjutnya, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, soal kali ini adalah dua pesawat bergerak searah. Nah, pesawat A memiliki kecepatan 900 km per jam. Dan pesawat B 750 km per jam. Nah, saat pesawat A mulai mengejar pesawat B, berada 300 km di depannya. Nah, pertanyaannya, berapa lama pesawat A akan menyusul pesawat B? Nah, caranya adalah gunakan rumus yang sama. Nah, untuk mencari waktu menyusul adalah jarak selisih dibagi kecepatan cepat dikurangi kecepatan lambat. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, cara yang pertama yaitu kita tuliskan pesawat A mulai mengejar pesawat B sudah berada di 300 km. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama adalah waktu menyusul, kemudian ini dituliskan 300
300 km dibagi 300 tadi merupakan saat pesawat A mulai mengejar pesawat B. Nah, itu sudah berada pada 300 km di depannya. Kemudian yang bawahnya kita tuliskan pesawat A memiliki kecepatan 900. Lalu dikurangi dengan 750. 750 tadi merupakan pesawat B. Nah, lalu tinggal kita bagi dan kita kurang. 900 dikurangi 750 adalah 150. Nah, 300 dibagi 150 merupakan hasilnya adalah 2. Nah, dan satuannya itu adalah jam. Jadi, hasilnya adalah 2 jam. Jadi, pesawat A akan menyusul pesawat B itu memerlukan waktu 2 jam. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang tips and trik masalah menyusul. Yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah pahami arah gerak objek, yaitu searah atau berlawanan. Nah, langkah pertama adalah mengetahui apakah dua objek itu bergerak ke arah yang sama atau berlawanan. Ini sangat penting karena mempengaruhi cara menghitung selisih kecepatan. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, gunakan pengurangan kecepatan. Nah, caranya seperti ini. Nah, caranya yaitu kita tuliskan dulu kecepatan relatif sama dengan kecepatan objek cepat dikurangi dengan kecepatan objek lambat. Nah, jika keduanya bergerak ke arah berlawanan, misalnya saling mendekat, gunakan penjumlahan kecepatan, yaitu kecepatan relatif sama dengan kecepatan objek 1 ditambah dengan kecepatan objek 2. Sebagai contoh seperti ini. Mobil A merupakan 90 km per jam mengejar mobil B dengan kecepatan 60 km per jam yang berjarak 60 km di depan. Nah, karena searah, maka kecepatan relatif sama dengan 90 dikurangkan dengan 60. Hasilnya adalah 30 km per jam. Nah, yang kedua adalah pastikan satuan konsisten. Penjelasannya yaitu soal seringkali menyajikan jarak dalam kilometer, kecepatan dalam kilometer per jam, dan bisa juga waktu ditanyakan dalam menit atau detik. Maka penting untuk yang pertama menyamakan satuan jarak dan kecepatan terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengubah satuan waktu sesuai permintaan seperti jam ke menit ataupun menit ke detik. Nah, trik konversinya yaitu adalah 1 jam sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, contohnya jika hasil waktu 0,5 jam bisa kita selesaikan dengan 0,5 dikali. Jadi kesimpulan materi tentang masalah menyusul adalah masalah menyusul terjadi ketika dua benda bergerak ke arah yang sama, tetapi salah satunya lebih cepat dan berusaha mengejar yang lebih lambat. Nah, untuk mengetahui kapan benda yang lebih cepat akan menyusul benda yang lebih lambat, digunakan rumus yang seperti saya jelaskan di awal, yaitu waktu menyusul sama dengan jarak awal dibagi kecepatan cepat, kemudian dikurangi kecepatan lambat. Nah, kecepatan dikurangkan karena kedua benda bergerak ke arah yang sama.
Semakin besar selisih kecepatan, semakin cepat benda cepat menyusul. Yang selanjutnya adalah pastikan semua satuan sesuai dengan konsisten. Dan konsisten misalnya kecepatan dalam kilometer per jam, jarak dalam kilometer. Kemudian yang terakhir, soal jenis ini sering muncul dalam bentuk cerita, jadi penting untuk bisa menerjemahkan cerita ke dalam data matematika. Nah, untuk inti pentingnya yaitu jika dua benda bergerak ke arah yang sama dan satu lebih cepat, maka waktu menyusul adalah seberapa cepat ia memperkecil jarak persatuan waktu, yaitu dari selisih kecepatan. Sekian materi tentang menyusul yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan materi yang selanjutnya. Bye-bye. A few moments later. Jadi anak-anak, di sini terdapat soal menyusul yang cukup rumit. Soalnya yaitu terdapat dua mobil, yaitu mobil A dan mobil B, berangkat dari kota yang sama menuju kota tujuan yang berjarak 300 km. Mobil A berangkat lebih dulu dan bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan mobil B berangkat 1 jam setelah mobil A dengan kecepatan 90 km per jam. Namun, setelah 2 jam perjalanan, mobil A berhenti selama 30 menit untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 75 km per jam. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil B untuk menyusul mobil A sejak mobil B mulai berangkat? Ada beberapa penyelesaian untuk kasus ini anak-anak. Yang pertama, langkah pertama yaitu dengan menghitung jarak yang sudah ditempuh mobil A sebelum berhenti. Mobil A bergerak selama 22 jam pertama dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kita menghitung, karena diketahui di sini 60 km per jam, maka jarak 1 60 dikali 2 sama dengan 120 km per jam. 2 ini apa? 2 ini waktu 2 jam pertama dengan kecepatan 60 km. Jadi 60 km kita kalikan 2 sehingga diperoleh 120 km per jam. Kemudian langkah yang kedua, mobil A berhenti selama 30 menit, yaitu setengah jam. Nah, selama itu mobil B terus berjalan. Mobil B mulai berangkat 1 jam setelah mobil A. Jadi pada saat mobil A berhenti, yaitu selama 2 jam perjalanan, mobil B sudah berjalan selama dua kurangi 1 jam. Lalu jarak yang ditempuh dikali waktunya, yaitu 1. Jadi jarak yang ditempuh adalah 90 km. Kemudian langkah yang ketiga, yang dimana selama setengah jam
Selama setengah jam mobil A berhenti. Nah, sedangkan mobil B berjalan. Jadi anak-anak, jadi yang ditempuh mobil B 90 dikali 0,5 jam, setengah jam, 0,5 sama dengan 45 kilometer. Jadi total jarak yang sudah ditempuh mobil B yaitu yang pertama tadi, yang langkah kedua tadi, yaitu berapa? 90 km ditambah dengan ini 45 km berapa? 90 ditambah 45 km 135 km. Kemudian anak-anak, untuk langkah yang keempat selanjutnya yaitu setelah istirahat, mobil A menempuh dengan kecepatan 75 km per jam, yang dimana posisi mobil A yaitu sudah sejauh 120 km, posisi mobil B 135 km. Jadi mobil B sudah berada di depan mobil A sejauh, kita kurangkan saja, 135 km dikurangi 120 km diperoleh 15 km. Jadi mobil B sudah berada di depan mobil A sejauh 15 km. Karena mobil B sudah berada di depan mobil A, pada saat mobil A mulai jalan lagi, yang dimana artinya mobil B sudah menyusul mobil A sebelum mobil A berhenti. Lalu anak-anak, kita menghitung waktu menyusul yang sebenarnya. Nah, di sini kan tadi mobil A berangkat dulu 1 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian mobil B berangkat 1 jam setelahnya dengan kecepatan 90 km per jam, sehingga jarak awal saat mobil B mulai yaitu 60 dikalikan 1 sama dengan 60 km yang jarak tempuh dari mobil B. Nah, lalu kemudian kita cari selisih kecepatannya. Selisih kecepatannya yaitu selisih kecepatan mobil B 90 km dikurangi dengan kecepatan mobil A 60 km per jam. Jadi kita kurangkan 90 dikurangi dengan 60 sama dengan 30 km per jam. Lalu untuk waktu menyusulnya berapa jam? Waktu menyusul yaitu jaraknya 60 km, 60 dibagi dengan 30 km per jam, selisih dari kecepatan antara mobil A dan juga mobil B dibagi dengan 30, maka diperoleh 60 dibagi 30 2. Jadi waktu menyusulnya adalah 2 jam. Jadi anak-anak, sudah kita peroleh bahwasannya mobil B menyusul mobil A setelah 2 jam berangkat dari titik mulai mobil B. A few moments later.
focus on me, 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 focus on me.